Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang lalu potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi, kemudian potong menjadi 3. Nah, lalu masing-masingnya kita potong lagi menjadi 3, lalu potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 1 keping bihun. Nah, kemudian langsung saja kita rebus di air yang sudah mendidih. Supaya lebih cepat empuk, kita tutup ya teman-teman. Dan kalau sudah mengembang seperti ini, langsung saja kita angkat. Kemudian potong kecil-kecil supaya lebih mudah. Lalu masukkan ke dalam wadah dan tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, dan tambahkan 100 ml air. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lalu tambahkan 3 butir telur ayam. Lalu aduk kembali ya sampai tercampur. Setelah tercampur, lalu masukkan daun bawang, sosis, lalu aduk kembali ya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian panaskan teflon, lalu olesi dengan sedikit minyak goreng. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok sayur adonan bihun, kemudian ratakan sampai tipis. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, apabila kedua sisinya ini sudah kecoklatan, berarti sudah matang, siap untuk diangkat. Bihunnya sudah matang, kemudian kita potong menjadi 2 bagian sama rata. Dan di sini aku menggunakan gunting supaya lebih mudah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan larutkan dengan sedikit air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini digunakan sebagai perekat ya. Dan untuk teksturnya encer seperti ini. Kemudian siapkan 30 lembar kulit lumpia. Nah, lalu kita letakkan bihun seperti ini. Kemudian kulit lumpianya kita lipat, lalu kita gulung. Dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu digunakan sebagai perekat. Dan sambil kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel. Nah, hasilnya seperti ini. Bihun terompetnya sudah selesai dibentuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Dan ini dia bihun terompetnya sudah matang. Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, luarnya garing dan kriuk, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Dan supaya lebih nikmat lagi, bisa ditambahkan saus sambal, dijamin pasti laris manis ya. Pertama, siapkan 350 gram daging ayam yang bagian dada, lalu kita rebus sampai matang. Dan kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Setelah dingin, kemudian kita suwir-suwir. Nah, suwir tipis-tipis ya teman-teman. Sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang, lalu iris tipis-tipis. Lalu siapkan 15 gram cabai merah segar, 10 gram cabai merah keriting kering. Nah, setelah itu kita rebus. Nah, setelah matang kemudian kita angkat. Lalu masukkan ke dalam chopper dan tambahkan 5 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, setengah ruas kencur, dan secukupnya minyak goreng. Kemudian kita chopper sampai halus ya teman-teman.
Nah, kalau sudah halus seperti ini cukup. Selanjutnya masukkan ke dalam wajan. Nah, lalu kita masak sampai harum dan tidak langu. Dan kalau bumbunya sudah kering seperti ini, lalu masukkan ayam suwirnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan secukupnya air supaya tidak gosong ya. Tambahkan seperempat sendok makan masako ayam, seperempat sendok makan garam, seperempat sendok makan micin, seperempat sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 3 sendok makan saus sambal. Nah, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masak sampai airnya menyusut. Setelah menyusut, lalu masukkan daun bawangnya dan kita masak sebentar. Dan sebelum diangkat wajib banget ya untuk cek rasa. Apabila ada yang kurang bisa ditambahkan lagi. Dan kalau sudah pas siap untuk diangkat ya. Nah, kemudian kita tunggu sampai dingin. Sambil menunggu, siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan larutkan dengan secukupnya air. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Setelah itu siapkan secukupnya kulit lumpia. Nah, ini udah aku pisahin satu-satu. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan masukkan setengah sendok makan isian ayam suwir. Nah, setelah itu kita lipat. Kemudian gulung, dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu ya. Ini digunakan sebagai perekat dan sambil kita tekan-tekan supaya lebih nempel, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai dibentuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari lumpia ayam suwirnya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, gurih, pedesnya pas, mantul banget, dan untuk luarnya ini garing. Perpaduan yang sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin pasti laris manis ya. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan 1 kilo ubi ungu. Nah, di sini aku udah kupas dan cuci bersih. Kemudian potong kecil-kecil. Selesai dipotong-potong, kemudian kita kukus. Kukus kurang lebih selama 30 menitan atau sampai empuk. Nah, kalau sudah empuk seperti ini, langsung saja kita angkat ya teman-teman. Selagi ubinya masih panas, kita haluskan ya supaya lebih cepat mudah. Dan di sini aku menggunakan ulekan ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan alat yang lain. Setelah halus seperti ini, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, karena sudah dingin, jadi saya aduk menggunakan tangan ya, atau sebelumnya tangannya dicuci bersih. Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan larutkan dengan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini digunakan sebagai perekat. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia. Lalu kita potong menjadi 2 bagian sama rata. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selesai dipotong-potong, kemudian kita ambil 1 lembar kulit lumpia. Nah, lalu kita lipat seperti ini. Dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu. Ini digunakan sebagai perekat. Dan sambil kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel. Setelah itu ambil secemol adonan ubi. Kemudian ubinya kita masukkan ke dalam kulit lumpia. Dan kita bentuk cekungan seperti ini ya teman-teman.
Nah, setelah itu masukkan secukupnya selai coklat. Lalu timpa dengan sedikit adonan ubi lagi supaya saat digoreng coklatnya tidak bocor ya. Nah, kemudian untuk pinggirannya kita lipat seperti ini. Dan setiap lipatan olesi dengan larutan tepung terigu. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai dibentuk semua, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari biscoknya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Dalamnya lembut dan lumer, manisnya pas, luarnya garing dan kriuk. Perpaduan yang sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, jamin pasti laris manis ya. Selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang lalu potong kecil-kecil. Selanjutnya siapkan 4 biji cabai merah lalu potong kecil-kecil juga. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi lalu potong menjadi 6 bagian. Setelah itu potong kecil-kecil. Kemudian siapkan 10 buah tahu. Di sini aku pakai ukuran yang besar. Lalu kita haluskan. Di sini aku menggunakan garpu supaya lebih mudah ya teman-teman. Atau bisa juga menggunakan alat yang lain. Setelah halus seperti ini, lalu tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan tambahkan 1 butir telur ayam. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka, lalu aduk kembali sampai tercampur. Setelah tercampur lalu masukkan daun bawang, cabai merah, sosis, lalu kita aduk kembali. Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau bisa juga menggunakan plastik biasa ya. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia. Setelah itu siapkan 1 sendok makan tepung tapioka dan larutkan dengan sedikit air. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini digunakan sebagai perekat. Selanjutnya kita lubangi plastiknya, jangan terlalu besar ya. Nah, lalu siapkan 1 lembar kulit lumpia. Kemudian kita semprotkan adonan tahu di atasnya. Lalu gulung. Dan untuk ujungnya rekatkan dengan larutan terigu sambil kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan ini bisa banget ya kita simpan di dalam freezer atau dijadikan frozen food. Teman-teman, hasilnya banyak banget. Nah, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini langsung saja kita angkat ya. Untuk bumbu kacangnya di sini aku menggunakan sambal pecel instan dan kita larutkan dengan secukupnya air matang, lalu aduk sampai tercampur rata. Atau untuk bumbu kacangnya bisa bikin sendiri ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa.
Masya Allah, rasanya enak banget, gurih dan luarnya garing, ditambah sambelnya yang enak, benar-benar perpaduan yang sangat pas, dijamin anak-anak pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan bumbu kacangnya tadi, dijamin pasti laris manis ya. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.